warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam rangka mengkaji Sakofah Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau beserta keluarga beliau. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan mengenai Islam merupakan suatu metode kehidupan yang unik. Selama ini kita ketahui bersama bahwasanya masih banyak di antara umat Islam yang menganggap Islam itu identik dengan sholat, puasa, zakat maupun haji. Mereka beranggapan bahwa dengan misalkan melaksanakan sholat 5 waktu, sebaik-baiknya itu sudah menjalankan syariat Allah gitu ya. Akan tapi apakah Islam itu sesimpel itu ya? Padahal Islam itu sungguhnya juga merupakan metode kehidupan. Dikatakan sebuah metode kehidupan karena di dalam ajaran Islam itu terdapat tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan mereka selama di dunia ini. Dan metode kehidupan dalam Islam itu tidak hanya sebatas ibadah mahdoh saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, semuanya diatur di dalam Islam. Ya, sejak manusia itu dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Begitu juga dalam kaitannya dengan 3 aspek hubungan manusia, misalkan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun hubungan manusia dengan sesamanya. Islam itu mengatur secara lengkap gitu ya, tata cara bagaimana mereka eh, apa namanya ya tadi memenuhi hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya itu. Bisa kita contohkan misalkan dalam kaitannya dengan hubungan manusia dengan Allah ya, atau dengan Tuhannya, itu perintah Allah mengenai sholat. Di sana Allah telah mewajibkan seorang hambanya yang beriman itu untuk menjalankan sholat 5 waktu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian mengenai kewajiban puasa, itu juga Allah telah menyampaikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, yakni hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, Allah juga telah memberikan perintah kepada misalkan seorang muslimah untuk menutup auratnya. Ini termasuk dalam adab berpakaian bagi seorang muslimah gitu ya. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, firman Allah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terhadap hubungan manusia dengan samanya, Allah juga telah menyampaikan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29, misalkan di sana ada perintah untuk berniaga dengan cara yang benar dan jujur. Sebagaimana firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Demikian sesungguhnya
Islam itu mengatur secara menyeluruh begitu ya, dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dari satu sisi saja, misalkan dari sisi hubungan antara manusia dengan Tuhannya, melainkan juga hubungan antara manusia dengan diri sendiri maupun dengan sesamanya. Nah, eh, metode kehidupan yang dibawa oleh Islam itu memiliki keunikan atau kekhasan gitu ya, yang tentunya di sini berbeda dengan metode maupun eh, apa namanya pandangan hidup lainnya. Sisi unik dari metode kehidupan Islam terletak pada aturan-aturan maupun hukum-hukum Islam yang bersifat stabil, konstan, maupun tidak berubah-ubah. Walaupun sudah berganti abad, Islam tetap mampu menyelesaikan problematika kehidupan manusia. Sejak masa Rasulullah gitu ya, sampai sekarang eh, hukum Allah ini masih tetap dapat dipakai untuk menyelesaikan seluruh problem kehidupan manusia. Nah, apabila terdapat dalam perkembangan zaman terdapat permasalahan atau problematika manusia yang tidak ditemukan pada waktu masa Rasulullah dan para sahabat, maka sungguhnya para ulama itu bisa melaksanakan istimbat atau penggalian hukum untuk eh, apa namanya kemudian ditarik kesimpulan ya, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan gitu. Semisal yang kita bisa lihat sekarang ini adalah transaksi jual beli online misalkan ya. Kalau pada masa Rasulullah dulu kan tidak belum mengenal gitu ya, tidak ada, masih jual beli secara konvensional gitu. Tapi apakah jual beli secara online sekarang ini diperbolehkan ataukah tidak gitu. Nah, kalau dilihat gitu ya, eh, jika memenuhi syarat rukun jual beli ya atas praktek jual beli secara online tersebut, dan di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur terlarang semisal adanya unsur riba, kemudian gharar atau ketidakjelasan gitu ya dalam akadnya, maupun adanya ditemukan unsur penipuan misalkan, itu sifatnya boleh atau mubah untuk jual beli, transaksi jual beli online seperti itu. Nah, eh, di sini Islam juga hadir dengan memberikan batasan-batasan kepada manusia dengan pemikiran tertentu. Namun Islam tidak pernah membatasi kreativitas berpikir manusia. Justru Islam memberi keleluasaan terhadap manusia untuk mengembangkan kreativitas berpikir asalkan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Nah, di sini maknanya bahwa Allah itu memberikan kebebasan ya kepada manusia untuk berusaha gitu ya, untuk berpikir, melakukan suatu aktivitas gitu, apapun sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Akan tapi tentunya ada batasan-batasan yang oleh Allah sudah disyariatkan, yang kita tidak bisa eh, apa menabrak gitu ya, untuk batasan-batasan yang sudah dilarang oleh Allah tersebut. Semisal manusia itu boleh berniaga gitu ya, berniaga karena Allah itu kan memang memperbolehkan berdagang. Akan tapi batasan yang dilarang oleh Allah itu apabila berniaga dengan menghalalkan riba, misalkan. Karena Allah itu menghalalkan jual beli, akan tapi mengharamkan riba. Mengapa riba dilarang? Ya kita tahu sendiri bahwa riba itu merupakan suatu, kalau dari istilah, suatu kelebihan yang diambil dari jumlah pokok pinjaman atau modal dalam suatu transaksi gitu ya, baik dalam utang piutang maupun jual beli yang dilaksanakan secara tidak adil dan bersifat eksploitatif. Riba ini dianggap dapat merusak tatanan ekonomi begitu, sehingga diharamkan gitu ya.
Jadi ketika kita sebagai umat Islam ya memahami bahwasanya Allah itu satu-satunya yang eh, harus kita imani gitu ya, yang kita yakini eh, Islam itu merupakan agama yang sempurna, yang bisa kita jadikan pedoman untuk menjalankan kehidupan kita di dunia ini, maka sungguhnya eh, kita juga harus mengikatkan diri gitu ya terhadap metode kehidupan yang telah disyariatkan oleh Allah tersebut gitu ya. Supaya apa namanya? Kita mendapatkan sebuah tuntunan gitu ya, sebuah apa namanya? Kebaikan gitu ya dengan menjalankan syariat-syariat yang telah dituntunkan oleh Allah tersebut. Seorang muslim itu akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan apabila dia hidup dalam pola kehidupan khas atau metode kehidupan khas yang telah disyariatkan oleh Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan membahas tema yang bisa, yang tadi kita apa namanya kita bahas itu, kita dapat semakin istiqomah dalam memahami Islam dan juga apa namanya meyakini gitu ya bahwasanya Islam itu sebagai agama yang terbaik, pedoman terbaik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.